Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam untuk semuanya, untuk penonton. Engkong kembali lagi ngevlog. Kali ini juga Engkong pertama sekali memang nanggung nih mau ngabisin kota, karena kota internetnya udah tinggal berapa ratus mega aja, nanggung biar tidak terbuang percuma ya. Dengan Engkong bikin vlog lagi. Itu teman-teman, untuk penonton sekalian. Eh, Dalam kesempatan vlog Engkong saat ini, yang pertama Engkong ingin mengulang kembali vlog Engkong yang sebelumnya, memberitahukan alhamdulillah Engkong udah ada solusi ya. Eh, yang jelas Engkong sudah diarahkan untuk tinggal sementara di rumah singgahnya Basnas, atau di rumah singgah yang lain, ada beberapa diarahkan ke sana karena mereka juga memang kegiatan sosialnya adalah memang menampung, menolong, menyelamatkan kaum duafa dan juga gelandangan yang tidak punya rumah. Namanya gelandangan udah pasti tidak punya rumah. Tapi ada juga gelandangan yang punya rumah. Dia pura-pura jadi gelandangan di luaran, padahal di kampungnya rumahnya gede, banyak. Bahkan pengemis yang begitu banyak. Tapi kalau engkau enggak ya, engkau memang fakta. Jadi itu solusi yang udah engkau dapat kemarin. Ya, jadi udah diarahkan engkau untuk mendatangi rumah singgah, entah yang di Basnas atau ada lagi beberapa itu juga rujukan dari Basnasnya itu sendiri. Karena engkau kemarin itu udah ke kantor Basnas ya. Basnas itu Badan Amil Zakat Nasional, sudah diarahkan gitu. Jadi alhamdulillah engkau selalu dapat solusi ya, engkau selalu dapat jawaban ya. Bukan hanya, udah pasti jawaban itu dari Allah ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah juga tidak akan memberikan jawaban atau solusi bila mana kitanya juga tidak ikhtiar ya. Engkau udah Allah udah lihat ikhtiar engkau berusaha cari kerja sana sini nggak dapat, bahkan dikibulin dulu, ditipu dulu kan. Akhirnya ya engkau dapatlah solusi seperti itu ya. Dari ke Basnas minta solusinya seperti apa, udah diberikan solusinya. Itu yang sedikit engkau kupas tentang vlog engkau sebelumnya ya. Jadi engkau udah mendapatkan solusi itu, walaupun mungkin pihak lain yang engkau anggap mereka adalah orang baik ternyata enggak ya. Bukan enggak baik ya, tapi terlalu pilih-pilih gitu. Oke, sampai di situ. Sekarang engkau ingin mengupas yang lain. Demi Allah, demi apapun, sekali lagi ya, engkau selalu berusaha untuk tidak mau berbohong. Engkau selalu berusaha untuk selalu menjaga amanah, dan engkau selalu ingin menepati nazar-nazar engkau ya, selalu ingin menepati. Engkau akan selalu usahakan untuk menepati nazar engkau, dan sering engkau buktikan kok. Di video-video engkau yang sebelum-sebelumnya juga engkau sering buktikan ya, banyak karya. Susah amat nih. Sekarang saya mau tanya, siapa sih anak yang mau dimusuhin sama orang tua sendiri? Anak yang selalu ribut, selalu bertengkar dengan orang tua setiap menit, setiap detik, nggak ada ya rasanya, pasti ngebatin, stres. Sama, engkau manusia biasa juga, engkau nggak mau, engkau tidak ingin setiap menit, setiap detik ribut, bertengkar, begini, begitu. Bahkan tanpa alasan, tanpa sebab musabab, ada pertengkaran gitu. Contoh kayak vlog engkau yang sebelumnya ya. Engkau dituduh, ini hanya intermezzo ya teman-teman penonton ya. Engkau dituduh pokoknya jadi ibunya engkau menyediakan 1 potong ayam goreng, ternyata hilang.
engkong disangka, engkong dituduh, padahal engkong baru masuk keluar kamar, nggak tahu menau. Engkong udah bilang ke beliau, padahal di sini kan kucing banyak, bisa colong kucing. Kenapa bisa colong kucing? Ya karena naruhnya juga sembarangan, naruhnya hanya di atas kulkas. Kucing itu kulkas pendek begitu bisa pasti dinaikin, tapi dengan kekehnya nuduh engkong. Situ yang engkong sakit hati. Jadi ya seringlah kejadian-kejadian kayak begitu. Kalau setiap menit, setiap hari, bertahun-tahun, puluhan tahun dibegituin, siapa yang gak sakit? Ya kan? Semua orang pasti sakit. Walaupun dia cuma seorang anak, pasti sakit hati. Tanpa alasan, dipersalahkan, tanpa alasan, dituduh, difitnah, dan segala macam. Oke, bukan itu yang kong ingin kupas, tapi gini, nazar engkong. Apabila, demi apapun, apabila perkataan-perkataan, sikap-sikap ibu engkau tidak lagi zolim terhadap engkau, terhadap anak-anak engkau, terhadap adik-adik engkau. Sekali lagi, tolong didengarkan baik-baik, teman-teman penonton. Apabila beliau tidak lagi berbuat zolim mulutnya, perkataannya terhadap engkau, terhadap anak-anak engkau, terhadap adik-adik engkau nazar demi Allah, demi Rasulullah, engkau akan buat live, engkau akan live streaming, engkau akan sujud memohon ampun sama ibu engkau. Dan seluruh video yang enggak enak di channel engkau, konten-kontennya itu akan engkau hapus semua. Engkau enggak peduli lagi dengan nominal dolarnya, akan engkau hapus itu video-video. Itu nazar engkau, janji engkau. Nah, tolong dicamkan, menonton. Artinya apa? Engkau ingin memberikan bukti. Engkau juga kangen, rindu. Engkau ingin akur di keluarga ini. Tidak ada perdebatan, pertengkaran terus. Yang itu yang membuat apa? Susahnya rezeki. Engkau udah berkali-kali bilang kepada beliau seperti itu. Ya. Jadi beliau bukan hanya zolim perkataannya terhadap engkau, bukan hanya kepada engkau aja, tapi kepada adik-adik engkau juga begitu, kepada anak-anak engkau juga begitu. Ya, zolim, jahat menurutnya. Tapi nazar engkau, apabila beliau sudah tidak lagi melakukan perkataan-perkataan yang zolim terhadap engkau, terhadap adik-adik engkau, terhadap anak-anak engkau akan live streaming, engkau akan sujud di hadapan beliau dengan keriduan engkau, dengan lillahi, ya, dengan keikhlasan engkau sepenuhnya. Itu karena engkau rindu, engkau pengen banget akrab di keluarga ini. Dan bicara rezeki, ini masih banyak mungkin yang nggak tahu atau nggak mau tahu, ya, penonton khususnya subscriber engkau, khususnya sekali subscriber engkau, sepertinya memang nggak mau tahu, padahal sering banget engkau udah buatkan videonya, ya. Yang susah rezekinya di sini, di keluarga ini, bukan cuma engkau. Kalau memang katakan lagi lah, engkau doang yang susah rezekinya, ya, apapun susah rezekinya, cuma engkau ini umpamanya, ya, yang susah, ya berarti memang engkau punya salah yang membuat macet rezeki engkau, ya. Tapi ini enggak, ini seluruhnya abang engkau sendiri, adik-adik engkau susah semua rezekinya, macet semuanya rezekinya. Artinya di sini ada satu kesalahan, ya, kesalahan seluruhnya anggota keluarga, bukan hanya engkau, seluruh anggota keluarga ada kesalahan yang dibikin seret, dibikin susah rezekinya. Sekali lagi, bukan hanya engkau, abang engkau, adik-adik engkau yang susah semua rezekinya, macet. Kalau dari situ kan kita bisa simpulkan, kita nggak usah bicara yang goib-goibnya deh, kita bicara realistis deh. Bisa simpulkan kenapa? Berarti ya seluruh anggota keluarga ini melakukan kesalahan sehingga Allah murka, dimacetkanlah rezeki kami. Itu, ya, kecuali diri engkau doang yang dibikin macet rezekinya. Berarti
engkau akan mengakui diri engkau, oh iya engkau punya kesalahan fatal, katakanlah engkau durhaka sama orang tua. Tapi ini enggak persoalannya, ini seluruh abang engkau sendiri, dua adik-adik engkau, semuanya susah rezekinya, macet semuanya rezeki. Itu. Jadi disitulah kita, kalau engkau sih memang mengharapkan seluruhnya nih, keluarga besar, bukan keluarga besar, ini anggota keluarga kami ini introspeksi diri, mulailah stop itu keributan, pertengkaran, apalagi yang memang nggak ada masalah, jangan ditimbulkan jadi masalah. Itu, yang penting itu. Ya udah seperti itu aja. Nyengkong cuma mau ngabisin kota karena tinggal beberapa mega, daripada habis ngakaruan nonton video orang, dengan kong bikin vlog, ya kan, sedikit atau banyak ditonton kan pasti, walaupun ditonton itu masih sedikit atau banyak, tapi pasti ada pundi-pundi sen demi sen dolar yang masuk, ya kan, dengan begitu. Jadi poinnya itu ya teman-teman, engkau bernazar, engkau bersumpah, sekali lagi engkau menazar, engkau bersumpah karena Allah Ta'ala, bila mana beliau tidak lagi zolim dalam perkataannya terhadap diri engkau. Ya, sekali lagi, tidak zolim dalam perkataannya terhadap diri engkau, terhadap adik-adik engkau, dua adik-adik engkau, ya, terhadap anak-anak engkau. Nazar engkau, sumpah engkau akan sujud, sembah sujud kepada beliau, engkau mohon ampun, engkau akan sholat sholat taubatan nasuha, ya, dan engkau akan live streaming. Dan yang terakhir, seluruh video-video tentang konten-konten yang tentang video-video yang sudah engkau vlog, yang sudah engkau angkat menjadi konten tentang pertengkaran atau keributan engkau sama beliau, akan engkau hapus semua, dan engkau tidak lagi peduli dengan dolar yang akan juga ikut terhapus, nggak apa-apa. Tapi itu, sekali lagi itu yang penting, ya, kalau beliau tidak lagi berkata yang selalu zolim kepada engkau, kepada adik-adik engkau, dan kepada anak-anak engkau, itu akan engkau lakukan, ya. Dan engkau akan live streaming, engkau tidak lagi vlog, engkau live streaming. Live streaming itu nggak akan bisa diedit, ya, dan lillahi ta'ala engkau ikhlas, ridho karena Allah Ta'ala, ya, engkau akan membahas sujud, engkau akan sholat taubatan nasuha, dan engkau akan lakukan live streaming. Dan yang terakhir, seluruh video tentang konten-konten pertengkaran engkau sama beliau, engkau hapus semua. Itu janji engkau. Doakan aja teman-teman, karena engkau jujur aja udah putus asa, ya, jujur aja. Makanya engkau lebih baik daripada seperti ini terus, dengan engkau mengalah. Engkau memang dari dulu maunya ngalah, dengan engkau menghindar, engkau menghindar dari sini, ya. Kalau memang tidak juga ketemu solusi itu, ya engkau mendingan menghindar. Ya itu yang tadi engkau bilang, engkau butuh ketenangan, ya, sisa hidup engkau butuh ketenangan, engkau mendingan tinggal aja di hutan. Tapi kalau solusi engkau tinggal di hutan tidak juga engkau dapat, ya, ikhtiar yang udah engkau lakukan kemarin, ya sudah, engkau udah menemukan Basnas, udah menemui Basnas, dan Basnas sudah mengarahkan engkau harus kemana. Yang penting engkau menghindari dari sini, menghindari dari pertengkaran, menghindari terus dari dosa tiap menit. Itu aja sebenarnya, ya. Terus ada tuh komentar dari salah satu subscriber engkau, entah dia subscribe atau enggak, tapi dia orang lama, ya, selalu ngikutin, ya. Engkau udah jelaskan, yang susah ekonominya, macet rezekinya, bukan cuma engkau, tapi abang engkau, diri engkau, dan dua adik engkau, macet rezekinya, ya. Udah cukup ya penjelasannya, kecuali diri engkau doang yang macet rezekinya, itu berarti engkau punya kesalahan yang fatal, yang dibikin macet sama Allah. Tapi faktanya ini seluruhnya dibikin macet rezekinya. Bahkan ibu engkau sendiri dibikin macet rezekinya. Bahkan abang saya, engkau, ya, ini engkau bukan sedang menjelekkan, ya, ini hanya memberikan satu gambaran, ya. Abang engkau terlilit sama utang, kasihan dia, berhutang terus kepada rentenir, kepada pinjol, kepada teman-temannya,
Kasihan. Kenapa? Dibikin macet dan terpaksa berhutang. Gitu loh. Kita semua dibikin macet. Kalau engkong paling anti untuk berhutang. Takut. Engkong. Kenapa engkong takutnya berhutang? Walaupun itu nggak ada bunganya. Misalkan engkong pinjam 200 dikembalin ngembalinya 200 lagi nggak ada bunga. Tetap engkong takut. Takutnya kenapa? Engkong nggak pernah tahu kapan engkong mati. Kalau engkong keburu mati, ya belum kebayar itu utang akan kebawa ke alam kuburnya engkong. Maka engkong paling takut. Engkong lebih baik kelaparan atau engkong mengerjakan sesuatu keluar. Ya sebentar. Lagi ngevlog mah. Lagi ngevlog, lagi video. Engkong lebih baik keluar cari uang di luar. Yang udah engkong bilang mulung segala macam, itu lebih baik kayak gitu engkong. Ya kan? Walaupun ya alhamdulillah walaupun dapatnya cuma 10.000, cuma 15.000, setidaknya ada yang engkong tutupin untuk minimal untuk kebutuhan diri engkong sendiri. Misalnya buat makan sehari sekali cukup 10.000, ke rumah makan Padang paket 10.000 ada. Ya kan? Walaupun misalkan engkong dapatkan hanya 10.000 masih bisa makan sehari sekali. Kalau engkong kayak gitu karena memang bukan engkong sedang merendahkan menjelekan seseorang terus engkong membanggakan diri kok enggak, karena yang tadi engkong bilang engkong pikiran engkong panjang, engkong takut kalau engkong berhutang engkong keburu mati, utang belum kebayar, ngeri itu masalahnya itu doang. Ya udah gitu aja, durasi udah cukup panjang jadi udah cukup penjelasannya. Kalau masih belum ngerti juga review ulang lagi videonya. Kalau di review ulang masih belum ngerti juga ya sudah terserah deh. Udah gitu aja. Engkong hanya sekedar ingin menghabiskan sisa kota engkong daripada mubazir ya, nonton video orang malah menghasilkan pundi-pundi dolar buat mereka. Mendingan engkong bikin video walaupun ditonton cuma sedikit video engkong, toh ada pundi-pundi sen demi sen yang masuk kan gitu ya. Udah itu aja, ingat itu semua teman-teman, ini janji engkong. Sekali lagi, engkong paling takut berbohong dari dulu, engkong paling menjaga amanah, dan engkong selalu ingin berusaha untuk melaksanakan nazar engkong. Nazar engkong banyak, termasuk engkong udah bernazar kepada penonton sekalian. Kalau memang engkong sudah ada rezekinya atau engkong jadi tinggal di hutan, engkong akan terus eksplorasi angkernya hutan. Ya, pokoknya akan terus gitu. Tapi ini kan belum bisa masalahnya. Itu nazar engkong salah satu. Nazar kedua itu tetangga pendengki. Ya, kalau dia mati itu engkong nazar engkong pasti akan engkong videokan. Kalau engkong dikasih kesempatan sekali lagi nih, engkong ulang-ulang dikasih kesempatan engkong bisa menyaksikan sakaratul mautnya, engkong akan hadir, engkong akan videokan, lihat proses sakaratul mautnya dia. Atau engkong tidak berkesempatan untuk menyaksikan sakaratul mautnya dia, engkong pasti akan hadir di saat proses pemakamannya, dari mulai dia dimandikan sampai dia masuk ke liang lahat akan engkong videokan, dan kita lihat keganjilan apa yang akan terjadi nanti. Karena engkong sangat yakin dengan kun fayakunnya Allah, sangat yakin ya, orang yang udah dilaknat sama Allah itu akan dipertontonkan pada saat sakaratul maut atau proses pemakaman, itu pasti akan dipertontonkan. Teman-teman nggak percaya silakan searching sendiri di YouTube, gampang ngetiknya azab sakaratul maut umpamanya atau azab kubur umpamanya, ketik aja itu akan nongol, itu adalah video-video bukti semua ya. Ya udah gitu aja. Intinya engkong tutup dengan selamat malam sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.